batu bata dipecahin juga prinsipnya sama sih, tanah-tanah juga. Jadi namanya hidroton ya. Iya. Nah ini apa nih, kangkung ya? Ya, ini kangkung. Ini sih karena sempat dimakan tikus. Oh gitu. Jadi bibit-bibit yang seumuran ini nih, sayuran daun nih, Iya. bibit sawi segala macam itu dimakan tikus. Yang dimakan tikus itu cuma bibit sawi sama pagoda gitu. Ini bibit romen nggak kena makan tikus deh. Pinter makannya tikus. Akhirnya ya udah, cuma ini yang bisa ditanam. Nah sisanya ini jadi apa ya, kayak peremajaan lah gitu. Ini tomat, nih cabe gitu. Karena nanti nggak mungkin di instalasi ini tuh. Pakai sistem gini nggak mungkin tomat cabe. Kalau ini ya kangkung memang dari awal sih. Ini kalau kangkung nih, kalau masa tumbuhnya nih berapa hari nih? Sampai Ya umumnya sayuran daun sih 40 hari. 40 hari ya. 40 hari. Ini juga nih kayaknya udah siap panen nih ya? Enggak? Belum. Belum. Ini paling ya Seminggu lagi ya? 2 minggu lagi. Kalau prinsipnya sebetulnya sama. Ya bicara hidroponik itu intinya menanam tanaman dengan media tanam selain tanah sebetulnya. Jadi kita pakai yang namanya itu nutrisi unsur haranya itu. Nah, ini sistemnya bermacam-macam. Ini untuk yang sayuran daun, sistemnya itu NFT deh. Itu nutrien film teknik. Jadi maksudnya nutrien film teknik itu, film di sini artinya tipis. Jadi nutrisi teknik mengalirkan nutrisi secara tipis. Ini bisa dilihat nih, aliran nutrisinya tuh tipis deh. Ini paling bagus untuk sayuran daun. Gitu. Oh. Ya, selain NFT yang juga biasa dipakai sayuran daun, sebetulnya ini penggabungan antara sistem Dutch bucket dengan sistem DFT ini. DFT. Jadi DFT ini deep flow teknik ini, jadi bisa dilihat bedanya. Kalau ini kan aliran nutrisinya tipis, kalau dia aliran nutrisinya itu deep, jadi ada kedalaman, jadi ada nutrisi airnya itu ngambang, makanya deep flow. Dia masih ada kedalaman airnya, cuma masih ngalir, ada kedalaman air tapi ngalir, makanya kita pakai yang ini. Itu reducer ini kan, jadi dari pipa 3 inci dikecilkan jadi pipa 2 inci. Prinsipnya sih DFT itu gitu. Ini cuma masalah lebih efisien aja, jadi satu lokasi bisa dibikin 2 instalasi. Cuma ya ini kemarin sempat ditanamin kangkungnya udah dipanen. Ini ya. Jadi kalau untuk buah-buahan itu Dutch bucket. Kayak ini kan semangka nih, deretan ini semangka, sini deretan ini melon. Walaupun yang kalau bagusnya itu satu instalasi itu ya satu komoditi yang ditanam. Jadi ini kalau satu sistem ini ya harusnya semangka semua, melon semua. Jangan dipisah-pisah. Karena nanti urusan pengaturan nutrisinya, walaupun sama-sama dari keluarga timun-timunan, kita bisa ambil celahannya itu tengah-tengah menggunakan nutrisinya. Jadi kapasitas ppm-nya segala macam, bahkan sampai pH-nya bisa sih di dari tengah-tengah. Cuma tetap lebih bagus lagi kalau emang satu instalasi, satu sistem itu ya satu komoditi. Ini sama Dutch bucket, cuma beda bucketnya aja. Yang pertama ini ember-embernya. Dia kalau ini lebih kotak, jadi pakai yang bentuk tabung ya, benar-benar kayak ember. Secara prinsipnya sama sebetulnya, cuman bedanya ini vertigasi outnya ya, vertigasi keluarnya itu, ini kan vertigasi keluarnya dibarengin sama sistem DFT tadi. Kalau ini enggak, ini langsung aja nih, air masuk pakai lewat selang PE,
Terus vertigasi keluarnya pakai paralon untuk keluar. Nah, Ini ini kenapa milih tadi kan kenapa milih melon, semangka gitu? Itu kan pasti ada ininya apa? Ada sebabnya kenapa milih jenis tanaman buah itu gitu. kalau misalkan emang buah-buahan yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik itu emang nggak banyak, karena kan selebihnya itu kalau buah-buahan itu kan tanaman tahunan, bukan tanaman musiman. Iya. Jadi emang buah-buahan ini ya paling seputar dari keluarga timun-timunan aja, melon, semangka, atau kalau misalkan itu ada timun suri, terus pumpkin, itu labu, ya dari keluarga itu aja sebetulnya. Kalau sisanya ya tanaman tahunan yang harus ditanam, kalau nggak di pot ya di tanah biasa. Ini sih untuk skala hobi aja ya, tapi kalau misalkan udah masuk skala bisnis, ya lebih bagus lagi nggak pakai sistem Dutch bucket, mending pakai sistem ya polybag biasa, cuman dia irigasinya itu menggunakan irigasi tetes gitu. Nah, lu tuh kan menggunakan das bucket ini karena lahannya ya segini gitu kan, karena lahan yang kosong segini atau gimana? Pertimbangan lu pakai ini? Pertimbangan pakai das bucket sebetulnya karena komoditas yang akan ditanam sebetulnya. Kalau misalkan kita niatnya cuma nanam sayuran doang, ngapain bikin das bucket? Bikin aja NFT semua. Karena beragam dan gue lebih senang nanam buah-buahan, melon, semangka. Jadi gue lebih fokus emang das bucket mana enggak. Jadi NFT itu ya cuma satu itu aja, nggak bakalan gue bikin lagi. Ini udah ini ya, ada yang kumpul, nanti kita ikat karena nggak bakalan kuat nahan bebannya juga. Jadi karena emang ini di ruangan tertutup, proses pembuahannya itu atau perkawinannya itu kita lakukan secara manual atau polinasi. Jadi karena emang untuk tanaman timun-timunan ini kan dia bunga jantan sama bunga betinanya itu beda. Jadi maksudnya itu alat kelaminnya tuh ada di dua bunga yang berbeda gitu jenisnya. Makanya kita sebutnya itu bunga jantan sama bunga betina. Beda sama misalkan bunga sempurna. Jadi dalam satu bunga itu emang ada alat kelamin jantan sama alat kelamin betina. Nah karena ini alatnya juga si alat kelamin jantan sama betinanya kepisah, ya kita harus polinasi gitu. Jadi dikawinkan. Benar. Nah, ciri-ciri ini ya, ciri-ciri bunga betina itu dia pasti ada cadangan makanan atau bakal buahnya. Dia bentuknya menggelendung. Yang itu yang nanti bakalan jadi buah gitu. Jadi prosesnya itu ini yang kayak gini nih. Ini kan ini sudah jadi buah ya, tinggal pembesaran aja. Ini juga udah jadi buah, pembesaran aja gitu. Nah, ini untuk semangka. Nah, untuk melon itu prosesnya gitu dia. Nah, ini kan ini lama-lama si mahkota bunganya kering, terus bagian ininya itu, bagian bakal buahnya itu akan semakin membesar gitu. Nah, ini bisa dibandingin nih. Itu ukurannya segitu, nanti akan membesar seperti ini nih. Nah, ini bakalan gede jadi kayak gini, terus gede sampai akhirnya nanti ya ini udah lumayan gede, sampai akhirnya nanti jadi gede maksimal ya, segede ukuran melon. Nah ini kebetulan ada contoh yang belum dipolinasi nih. Oke. Nah ini udah ada nih. Nah ini bunga jantan, karena dia nggak ada bakal buahnya, bunga jantan. Budget yang dihabisin sampai saat ini. Jadi dari beli bahan, terus dari apa namanya ya, intinya peralatan-peralatan yang mendukung untuk
nanam hidroponik lah di rumah gitu. Budget kayaknya udah ini ya, bisa kayaknya lebih dari 5 juta ya. Lebih dari 5 juta ya. Iya, itu sebetulnya hitungannya udah dalam bentuk investasi sama biaya produksi ya. Buat produksi. Kita kalau misalkan investasi doang sih sebetulnya di angka 4 juta, 5 juta gitu. 4 juta 5 juta kayaknya investasi doang. Itu untuk investasi instalasinya aja, cuman kan kita belum ngitung sama alat-alatnya, mungkin bisa sampai 7 juta aja. Yang istilahnya yang dari 4 juta sampai 5 juta itu yang paling mahal nih, yang paling nguras budget itu apa sih gitu? Yang paling nguras budget pasti beli peralatan. Nggak, kayak misalkan yang tadi yang buat narik air gitu-gitu ya. Iya, kayak ini jadi model-model peralatan untuk membuat instalasinya ya. Bukan tools, misalkan kayak bor, itu kan maksudnya investasi peralatan produksi. Iya. Tapi ini investasi peralatan gitu, kayak kita beli bucketnya, terus beli paralonnya, belum beli bak-bak kayak gini sebagai tandon airnya. Itu sih sebetulnya yang paling mahal, karena sisanya itu ya model-model nutrisinya gitu, AB mix kita gunakan, terus benih itu sebetulnya masih kejangkau lah. Kalau hambatan, kesulitan sampai saat ini, misalkan kayak tadi kan ada tikus atau apa gimana, karena ini kan lokasinya kan di perumahan nih, kadang kan ngadepin tikus atau enggak tiba-tiba burung masuk atau gimana. Tikus ini gitu. Kemarin Tikus, ya? sih tikus atap, makanya nih beberapa yang kondisi masih bibit itu ya tikus. Dia emang tikus itu pinter ya, maksudnya dia walaupun dia masuk golongan hama tapi pinter, dia pilih-pilih deh gitu. Karena di sini walaupun ada tanaman semangka, cuman daun yang dimakan itu pucuknya itu cuma walaupun ada melon juga, cuma pucuk yang dimakan itu ya semangka, cuma semangka doang. Ini dimakan tikus gitu. Terus ini udah waktu itu udah dibuang ya pucuk. Ada satu lagi tuh, nah itu yang bagian atas juga itu ada tuh bekasnya tuh, daun dimakan tikus. Karena tikus ya dia tikus atap ya, model tikus atap yang memang dia bisa manjat, dia aksesnya dari atas. Buktinya itu ya paralon ini nih, itu kalau dilihat waktu itu tuh banyak banget jejak tikus ya. Jadi akses masuknya itu dari atas, terus dia jalan-jalan paralon, apalagi udah ada tali, ini tali anjir ya, dia bisa turun. Ya kendala-kendalanya untuk hama kayak ulet, kutu, terus penyakit itu sebetulnya masih terbatas sih, bahkan hampir belum nemuin ya. Itu beda sama kita nanam karena waktu itu ada bibit sisa, kita nanam di atas genteng itu udah kena dia. Itu larva dari kutu buah sama kutu. Larva dari lalat buah sama kutu itu udah banyak banget. Itu udah kena serangan hama itu kalau di luar ya. Kalau di sini terbatas ya itu aja paling. Untuk masalah ininya. Tikus plus mungkin semut sebetulnya nggak ganggu banget, cuman kadang kita bersaing aja rebutan serbuk sari. Kita mau polinasi, ternyata serbuk sarinya udah habis duluan sama semut. Listrik itu gua itu setting kita pakai timer ya. Jadi per 12 jam. Jadi dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore itu nyala si pompanya. Tapi sebaliknya dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh itu mati ya. Ini udah disetting melalui timer yang ada di sini. Jadi cuma aktif per 12 jam aja. Kita lebih hemat listrik.